Shalom, selamat pagi bagi kita semua, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun kita berada saat ini. Mari kita siapkan seluruh kehidupan kita untuk menyembah Tuhan. Kita menaikkan segala pujian penyembahan kita hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Mari ucapkan syukur kepada Tuhan, sebab kasih setianya sungguh besar bagi kita. Haleluya. Kami menaikkan pujian kami di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Haleluya. Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama aku hidup, ya Allahku. Aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada, ya Tuhanku, ya Tuhanku. Aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama aku hidup, ya Allahku, ya Allahku. Aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan, yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu, oh Yesus. Yang manis Kau dengar, Tuhan, manis Kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Mari dari awal kita nyanyikan, ya Tuhanku, ya Tuhanku. Aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama aku hidup, ya Allahku, ya Allahku. Aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada.
Tuhan, terima kasih Tuhan. Saat ini kami menyembah Engkau Tuhan, memuji kebesaran-Mu Tuhan. Kami mau lebih dalam lagi menyembah dan memuji Engkau Tuhan. Suci kuduskan hati kami Tuhan. Biar kami mau bergirang karena Engkau Tuhan. Satu-satunya penolong kami, Yesus Kristus Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari kita puji Tuhan bersama-sama. Dia sumber segala-galanya bagi kita. Amin. Ku masuk ke dalam hadirat Tuhan dengan nyanyi yang baru, membawa korban ucapan syukur bagi Raja-Ku, memuji, menyembah, berdoa. Mari melompat bagi Tuhan. Anggur baru dicurahkan, berkatnya dilimpahkan bagi mereka yang mengasihi Dia. Damai sejahtera Dia berikan, sukacita ku rasakan, sebab Engkau Allah sumber segalanya. Terpujilah Tuhan kita, Dia sumber segala-galanya. Ku masuk ke dalam hadirat Tuhan dengan nyanyi yang baru, Membawa korban korban ucapan syukur bagi Raja-Ku, memuji, menyembah, berdoa. Mari melompat bagi Tuhan. Anggur baru dicurahkan, berkatnya dilimpahkan bagi mereka yang mengasihi Dia. damai sejahtera. Damai sejahtera Dia berikan, sukacita ku rasakan, sebab Engkau Allah sumber segalanya. Bersama-sama anggur baru. Baru dicurahkan, berkatnya dilimpahkan bagi mereka yang mengasihi Dia. Damai sejahtera. Damai sejahtera Dia berikan, sukacita ku rasakan, sebab Engkau Allah sumber segalanya. Sebab Engkau Allah. Sebab Engkau Allah sumber segalanya. Engkau sumber. Sebab Engkau Allah sumber segalanya. Haleluya. Allah sanggup melakukan segala perkara bagi kita. Haleluya. Mari nyanyikan bersama-sama. Lihat, pernah dilihat mata, tak pernah didengar telinga, Yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Haleluya.
kuasa Tuhan kita tidak pernah berubah, amin. Dulu, sekarang, dan selama-lamanya Allah sanggup melakukan segala perkara bagi kita. Haleluya. Mari bersyukur kepada Dia. Kuasanya tak pernah berubah. Sama-sama nyanyikan. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Sekali lagi, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Haleluya. Terpujilah Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Kami siap menerima kebenaran firman-Mu, Tuhan. Kau yang membentuk kami, Tuhan. Pujilah nama-Mu, Tuhan. Kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu Seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu, Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. ku kan teguh bersama-Mu, Tuhan.
jadikanku bejanamu untuk memuliakanmu, untuk memuliakanmu. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya, kasih-Mu sungguh besar di dalam kehidupan kami Tuhan. Kau bukan saja mempersembahkan hidup-Mu sebagai korban tebusan bagi kami, namun Kau juga menopang kehidupan kami sampai hari ini. Terima kasih untuk kasih setia-Mu yang besar. Kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Kini tibalah saatnya bagi kami untuk duduk diam mendengar Engkau berfirman bagi kami. Tuhan, urapilah hamba-Mu yang menyampaikannya. Biarlah setiap kata, setiap kalimat yang keluar dari lidah dan bibirnya benar-benar mencerminkan apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Kami siap menaklukkan seluruh keberadaan kami di bawah otoritas firman Allah yang hidup. Demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudara yang terkasih. Hari ini memang cuaca kurang begitu baik, hampir di seluruh Pulau Jawa. Sejak beberapa hari yang lalu hujan terus-menerus. Di Jakarta juga demikian. Beberapa jemaat kami rumahnya juga sempat kebanjiran. Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, bulan Februari identik dengan bulan cinta kasih, khususnya semenjak dipopulerkan apa yang kita kenal dengan nama Valentine's Day, Hari Raya Valentine. Berbeda dengan katakanlah 30 atau 40 tahun yang lalu, generasi di mana saya tumbuh sebagai remaja, kami mungkin tidak terlalu mengenal apa yang disebut dengan Valentine seperti yang dikenal oleh remaja dan pemuda pada dewasa ini. Nah, saudara-saudara sekalian, Valentine Days berbicara mengenai kasih sayang. Nah, saudara-saudara sekalian, pada tahun 1929 ada seorang penulis lagu-lagu jazz namanya Cole Porter. Kalau saudara-saudara sekalian suka dengan lagu jazz, mungkin saudara kenal dengan lagu yang berjudul What is this thing called love? Apakah ini yang disebut kasih? Lagu ini cukup populer. Beberapa penyanyi jazz ternama di dunia menyanyikan lagu yang berjudul What is this thing called love? Nah, ada bagian, ada cuplikan dari lagu tersebut yang ingin saya bacakan sebagai awal dari khotbah saya pada pagi ini. Di dalam salah satu bagian dari lirik lagu tersebut dikatakan, aku melihatmu di sana. Suatu hari yang indah. Engkau mengambil hatiku dan membuangnya. Itu sebabnya saya bertanya kepada Tuhan di surga di atas. Apakah hal ini yang disebut kasih? Apakah hal ini yang disebut kasih? Apakah hal ini yang disebut cinta? What is this thing called love? Dan inilah yang menjadi judul dari khotbah saya pada pagi ini. What is this thing called love? Inikah yang disebut kasih? Nah, saudara-saudara sekalian, nanti kita akan membaca salah satu bagian yang terdapat di dalam kitab suci, yang terdapat di dalam 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7. Namun sebelum kita membacanya, saya ingin mengatakan kepada Anda, di dalam budaya Yunani, tempat di mana penulis-penulis perjanjian baru hidup, ada beragam kata untuk kasih. Ada beragam kata untuk kasih. Beberapa di antaranya yang cukup populer adalah eros, storge, philia, dan agape. 4 kata inilah yang cukup terkenal. Sehingga ada seorang penulis Kristen yang bernama C.S. Lewis menulis sebuah buku yang berjudul Four Loves, 4 bentuk kasih. Eros, storge, philia, dan agape. Nah, saudara-saudara sekalian, kalau kita berbicara mengenai eros itu kerap dipahami sebagai kasih yang romantis dan erotis. Dan di dalam dunia masa kini,
eros itu kerap dikaitkan dengan seksualitas dan pornografi. Nah, itu saudara-saudara sekalian. Nah, itulah sebabnya kita mengenal kata erotis. Erotis, sesuatu yang erotis, sesuatu yang kerap kali dikaitkan dengan seksualitas dan pornografi. Namun sebenarnya saudara-saudara sekalian, kata eros ini punya pengertian yang lebih luas daripada apa yang kita kenal dewasa ini. Kata eros itu dipakai ketika perasaan kita tergugah, ketika perasaan kita digerakkan oleh sesuatu yang luar biasa yang ada di luar kita. Contohnya, kalau saudara punya kesempatan untuk berkunjung, katakanlah ke sebuah tempat yang indah, katakanlah Raja Ampat. Ketika saudara melihat keindahan dari Raja Ampat, hatimu tergugah. Dan kamu bukan saja kagum, namun pingin balik lagi ke sana. Itulah yang disebut dengan eros. Atau ketika saudara-saudara sekalian menonton sebuah pertandingan bola, katakanlah di Malang ini ada Arema, dan ada fans berat daripada Arema. Ketika Arema bertanding dan kemudian ada gol tercipta, salah seorang pemain Arema mencetak gol, dan Anda kemudian berteriak dengan kegirangan, ada sesuatu yang membuat saudara senang luar biasa, itulah eros. Atau ketika saudara mendengar sebuah musik yang indah, sebuah musik yang mengharukan, dan Anda meneteskan air mata. Mungkin sebuah lagu rohani yang membuat saudara pingin lagi mendengar dan mendengar lagu itu terus. Inilah yang disebut dengan eros. Jadi eros itu bukan hanya sesuatu yang terkait dengan hal-hal yang erotis belaka. Bentuk kasih yang kedua yang dikenal oleh orang-orang Yunani adalah storge. Storge adalah kasih yang digunakan dalam banyak kasus. Kasih untuk teman, keluarga, dan negara. Jadi digunakan juga secara luas, namun penggunaan yang paling lumrah untuk kasih storge adalah kasih yang digunakan untuk menggambarkan, katakanlah, hubungan di antara orang tua dan anak. Seorang ibu mengasihi anaknya dengan kasih storge. Seorang anak mengasihi ibu dengan kasih storge. Itulah sebabnya seorang penulis Yunani kuno yang cukup terkenal namanya Plato, seorang filsuf, mengatakan seorang anak mengasihi dan dikasihi oleh orang yang melahirkannya. Plato menulis kata tersebut, seorang anak mengasihi. Kata yang digunakan untuk mengasihi di sini adalah stergein. Jadi seorang anak mengasihi dan dikasihi oleh orang yang melahirkannya. Jadi kata storge ini digunakan untuk biasanya kasih kekerabatan. Dan kemudian kasih yang ketiga adalah kasih filia. Nah, kata kasih ini digunakan untuk menggambarkan hubungan yang dekat. Jadi ada kedekatan, ada keintiman. Hubungan yang dekat dan indah, katakanlah di antara dua orang yang memiliki hubungan yang dekat. Suami, istri, keluarga, antar teman, guru dan murid, pokoknya ada kedekatan. Di mana ada kedekatan, di situ ada kasih filia. Itulah sebabnya di dalam Yohanes pasal 11 ayat 3 dan 36, di sana digambarkan Yesus yang mengasihi Lazarus. Kata yang digunakan untuk mengasihi di sini, Yesus mengasihi Lazarus. Lazarus adalah teman dekat Yesus. Di sini kasih yang digunakan di sini adalah bukan storge, bukan eros, tetapi filia. Demikian juga kasih Yesus kepada murid yang dikasihinya, Yohanes. Sebagaimana tertulis dalam Yohanes pasal 20 ayat 2, kata kasih yang digunakan di sana adalah filia. Intinya adalah ada kedekatan. Ada kedekatan, ada hubungan yang baik. Dan kasih yang digunakan untuk menggambarkan kedekatan dan hubungan yang baik, itulah yang disebut dengan nama kasih filia. Dan yang terakhir, yang menjadi fokus dari pembahasan kita pada pagi ini adalah agape. Agape adalah kasih yang paling sering dipakai oleh penulis-penulis perjanjian baru, khususnya Rasul Paulus. Agape bukan kasih yang digerakkan oleh kedekatan. Bukan kasih yang digerakkan oleh emosi.
melainkan kasih yang digerakkan oleh keinginan untuk mendatangkan kebaikan yang tertinggi bagi orang lain. Ini bentuk kasih yang luar biasa. Agape adalah kuasa yang mampu membuat seorang pribadi mengasihi seseorang yang tak patut mendapatkan kasih. Bahkan seseorang yang menjadi musuhnya. Ini kasih yang luar biasa, saudara-saudara sekalian. Agape bukanlah kasih karena Anda cantik, karena Anda baik, karena Anda berjasa bagiku, maka aku mengasihimu. Agape bukan kasih karena. Agape juga bukan kasih supaya. Aku mengasihimu supaya engkau mengasihiku. Aku mengasihimu supaya engkau membantuku. Aku mengasihimu supaya engkau berbuat baik bagiku. Kasih agape bukan kasih supaya, bukan kasih karena, tetapi kasih walaupun. Aku mengasihimu walaupun engkau tidak baik bagiku. Aku mengasihimu walaupun engkau tidak mengasihiku. Aku mengasihimu walaupun engkau membenciku. Dan kalau kita membaca di dalam salah satu bagian Alkitab, di dalam Roma pasal 5 ayat 7 sampai 8, di sana kita menggambarkan kasih agape yang luar biasa tersebut. Di sana dikatakan, sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya, Allah menunjukkan agape-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati ketika kita masih berdosa. Ketika kita masih berdosa loh. Ketika kita masih menjadi musuh Allah loh. Ketika kita masih membencinya loh. Allah mencurahkan kasih-Nya dengan mengutus putranya untuk menebus kita dari dosa-dosa kita. That is agape. Itulah kasih agape. Dan kasih agape inilah yang digunakan oleh Rasul Paulus di dalam salah satu bagian dari kitab suci yang cukup agung. Dalam salah satu bagian yang kerap kali dibacakan pada waktu mempelai berdiri di depan altar sebelum mereka diberkati oleh pendeta. 1 Korintus pasal 13, itu bagian yang kita kenal dengan baik. Dan hari ini saya akan mengajak saudara-saudara sekalian untuk melihat bagian itu. Namun sebelum kita melihat bagian itu, hal yang menarik adalah ketika kita membaca di dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 4 sampai 7, kita melihat bahwa Paulus mendefinisikan agape dengan sesuatu yang konkret dan jelas. Paulus menjelaskan agape bukan dengan menggunakan istilah-istilah yang abstrak, bukan dengan menggunakan gagasan-gagasan filosofis yang sukar untuk dimengerti. Paulus menggambarkan agape dengan begitu gamblang, dengan begitu jelas. Karena bagi Paulus, agape itu dapat dikenali, agape itu dapat dimengerti melalui apa yang dikerjakan oleh kasih itu, oleh agape itu. Dengan kata lain, bagi Rasul Paulus, yang disebut dengan kasih, yang disebut dengan love, itu adalah kata kerja. Love is a verb. Kasih bukan hanya sekedar gagasan bagi Rasul Paulus. Kasih itu adalah verb, perbuatan. Dari mana kita tahu? Nah, kalau saudara-saudara sekalian mengerti bahasa Yunani, di dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-7. Kan di sana dikatakan kasih itu sabar, kasih itu murah hati dan seterusnya. Kata sabar, murah hati di dalam bahasa Indonesia itu kata sifat. Tetapi kalau saudara-saudara sekalian mengerti bahasa Yunani itu bukan kata sifat, tapi kata kerja. Nah, saudara-saudara sekalian, bagi Paulus, kasih adalah perbuatan. Tanpa adanya perbuatan tidak ada yang namanya kasih. Dan untuk itulah mari kita akan melihat apa yang disebut, apa yang dimaksud dengan kasih menurut 1 Korintus pasal 13. 1 Korintus pasal 13 ayat 4 dan 7. Ayat 4 sampai 7 menulis semacam ini, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah
dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Saudara-saudara sekalian, di sini Rasul Paulus menuliskan ada 15 bentuk atau 15 perwujudan dari kasih tersebut. Pagi ini saya tidak memiliki waktu yang cukup untuk membahas ke-15 karakteristik atau perwujudan dari kasih tersebut. Saya akan mengambil beberapa bagian dari 1 Korintus pasal 13 ayat 4 dan 7 ini. Mari kita lihat yang pertama, saudara-saudara sekalian. Rasul Paulus menggambarkan kasih itu sabar. Dalam bahasa Yunani digunakan kata makrotumei. Dan kemudian dengan sengaja saya mengambil bagian yang pertama dan bagian yang terakhir. Seperti sebuah kalimat, ada kalimat pembuka, ada kalimat penutup. Seperti sebuah kurung kurawal, ada kurung kurawal buka, ada kurung kurawal tutup. Dan menariknya adalah Rasul Paulus ketika berbicara mengenai kasih, membuka dengan sabar dan menutup dengan sabar nanti. Menarik itu saudara-saudara sekalian. Kasih itu digambarkan sabar. Kasih itu digambarkan menanggung sesuatu. Makrotumei hupomeni. Nah di sini saudara-saudara sekalian, kita dihadapkan pada sebuah kenyataan bahwa yang disebut dengan kasih itu berbicara mengenai kesabaran. Dan ada 2 bentuk kesabaran yang perlu dimiliki oleh anak-anak Tuhan. Yang pertama adalah kesabaran terhadap manusia. Dan yang kedua adalah kesabaran terhadap situasi atau keadaan. Kesabaran terhadap manusia itulah yang diungkap oleh Rasul Paulus di dalam bagian pembuka di dalam 1 Korintus pasal ke-13 ayat yang keempat. Kasih itu sabar, makrotumei, sabar terhadap manusia. Nah, saudara-saudara sekalian, ini sesuatu yang sulit. Kadang-kadang kita dihadapkan dengan orang-orang yang sulit. Kadang-kadang kita dihadapkan pada orang-orang yang menjengkelkan kita. Bisakah kita menjadi orang yang sabar? Sabar terhadap manusia itu enggak gampang. Tapi Rasul Paulus menuntut orang-orang percaya untuk memiliki jenis kesabaran seperti ini. Kadang-kadang saudara berhadapan dengan orang-orang yang menjengkelkan. Kadang-kadang Anda berhadapan dengan orang yang mengecewakan Anda. Kadang-kadang Anda berhadapan dengan orang yang selalu mengolok-olok Anda. Bisakah kita memiliki kesabaran seperti itu? Seorang presiden Amerika yang namanya Abraham Lincoln, ketika dia berkampanye untuk kandidat kepresidenan, dia memiliki lawan politik yang namanya Stanton. Dan Stanton ini suka mengejek dia, suka menghina dia. Kalau dalam bahasa sekarang adalah black campaign, kampanye hitam, kampanye negatif. Bahkan kata-kata yang kasar kerap kali keluar dari mulut Stanton untuk menghina, untuk merendahkan Abraham Lincoln. Suatu waktu dia bertemu dengan seorang pemburu gorila yang kerap kali pergi ke Afrika untuk menangkap gorila. Dan kemudian dia berkata kepada pemburu gorila itu di hadapan orang banyak, "Ngapain kamu jauh-jauh cari gorila di Afrika? Di Amerika ini ada, namanya Abraham Lincoln." Nah, saudara-saudara sekalian, pernyataan yang merendahkan. Namun saudara-saudara sekalian, ketika Abraham Lincoln memenangkan kontes untuk menjadi presiden Amerika,
dia mengangkat Stanton ini menjadi seorang menteri di bawah kabinetnya. Ketika ditanya oleh orang banyak, kenapa kamu justru mengangkat orang yang kerap kali membuat kamu, katakanlah, direndahkan oleh orang banyak, membuat kamu terhina di hadapan umum. Kenapa kamu angkat dia jadi menterimu? Lincoln mengatakan, karena aku tidak bisa mendapatkan orang sebaik dia di dalam bidang ini. Ketika Abraham Lincoln ditembak mati oleh seorang pembunuh, dan kemudian mayatnya dibaringkan di peti mati, Stanton yang dulu kerap kali menghina dia, yang dulu kerap kali menjelek-jelekkan dia, menangis terseduh-seduh sambil berkata, di dalam hidupku aku tidak pernah ketemu dengan orang sesabar dia, orang sebesar dia. Nah, saudara-saudara sekalian, inilah kesabaran yang dijelaskan oleh Rasul Paulus di dalam 1 Korintus pasal 13 ayat yang keempat. Sabar terhadap orang. Kadang-kadang sebagai seorang guru, saya ini juga diuji dengan kesabaran. Salah satu kesabaran yang berat adalah ketika saya bertemu dengan orang yang sukar diajar. Orang yang tidak tahu dirinya tidak tahu. Itu repot, saudara-saudara sekalian. Kan ada macam-macam orang. Ada orang yang tahu dirinya tidak tahu. Ngerti bahwa dirinya bodoh. Nah, orang seperti ini gampang diajar. Tetapi orang yang paling sulit diajar adalah orang yang tidak tahu dirinya tidak tahu. Orang yang bodoh tetapi dirinya tidak tahu bodoh. Kalau dituliskan dalam persamaan matematika itu bodoh kali bodoh sama dengan bodoh kuadrat, saudara-saudara. Nah, ini yang susah diakar dan ini yang susah untuk diatur, ini yang susah untuk diajar. Dan kadang-kadang kesabaran saya sebagai seorang guru itu ditantang, diajar. Bisa nggak saya tetap sabar ketika berhadapan dengan kasus-kasus semacam ini? Nah, saudara-saudara, Anda pun demikian di dalam kehidupan pasti Anda pernah bertemu dengan orang-orang yang seperti ini. Dan disitulah Anda diminta oleh Rasul Paulus untuk menjadi pribadi yang bisa memiliki kesabaran, sabar terhadap orang. Dan yang kedua adalah bukan saja sabar terhadap orang, tetapi sabar terhadap situasi. Kadang-kadang kita bisa saja menjadi orang yang sabar terhadap sesama kita. Namun kadang kita tidak sabar terhadap situasi. Kota Batu dalam beberapa tahun terakhir ini kan sudah semakin macet, saudara-saudara sekalian. Nah, dalam hari-hari libur, entah itu weekend atau hari-hari besar, Anda yang katakanlah besar di Batu, ini kadang-kadang jengkel juga, saudara-saudara sekalian. Kalau native Batu, lahir di Batu, besar di Batu, situasinya beda dengan 20-30 tahun yang lalu. Saudara bawa kendaraan, bergerak susah. Nah, saudara-saudara sekalian, kita berhadapan dengan situasi. Bukan berhadapan dengan orang, berhadapan dengan situasi. Bisa nggak kita sabar seperti itu? Ketika kita dihadapkan dengan kemacetan yang panjang, dalam kondisi kita tergesa-gesa, bisa nggak kita sabar terhadap situasi? Nah, itulah kehidupan kita sebagai manusia, saudara-saudara sekalian. Kadang-kadang kita juga dihadapkan dengan bentuk-bentuk situasi yang lain yang menuntut kesabaran kita. Katakanlah kita harus menghadapi perawatan oleh karena kita sakit. Kita yang tadinya bisa bergerak ke sana dan kemari, punya mobilitas yang cukup tinggi. Sekarang, oleh karena sakit, ya juga harus membatasi mobilitas kita. Nggak bisa bergerak bebas seperti dulu. Nah, disitulah kesabaran kita diuji. Bisa nggak kita sabar terhadap situasi seperti ini? Beberapa orang dari antara saudara mungkin saat ini sukar untuk mendapatkan pekerjaan dan harus menanti sekian lama supaya dapat pekerjaan yang baru. Bisakah saudara sabar terhadap situasi? Beberapa dari antara Anda
mulai mengembangkan usaha, mulai mengembangkan bisnis. Kok sekian lama? Kok kelihatan belum ada perkembangan, belum ada kemajuan yang cukup berarti? Bisa nggak kita sabar terhadap situasi yang seperti itu? Dan inilah yang tidak dikatakan oleh Rasul Paulus ketika dia menulis di dalam 1 Korintus pasal yang ke-13, ayat yang keempat, sampai dengan ayat yang ke-7. Kasih itu sabar, kasih itu menanggung segala sesuatu. Baik, kita akan lanjutkan bentuk atau perwujudan kasih yang berikutnya. Yang ditulis oleh Rasul Paulus adalah kasih itu murah hati. Nah, saudara-saudara sekalian, apa yang dimaksud dengan murah hati? Murah hati itu lebih daripada apa yang kita sebut dengan good atau baik. Seorang penulis pernah menulis kata-kata seperti ini, so much Christianity is good but unkind. Jadi kata yang diterjemahkan murah hati di dalam Alkitab berbahasa Inggris juga diterjemahkan kind. Baik hati atau kemudian murah hati. Jadi kasih itu murah hati. Penulis tersebut mengatakan so much Christianity is good but unkind. Begitu banyak kita berjumpa dengan kekristenan yang baik tetapi tidak murah hati. Begitu banyak kita bertemu dengan orang-orang Kristen yang kelihatannya baik. Pergi ke gereja, berdoa, melayani, memberi, tetapi unkind. Tidak memiliki kemurahan hati. Contohnya adalah Philip II. Philip kedua ini adalah raja Spanyol yang memerintah dari tahun 1556 sampai tahun 1598. Lah saudara-saudara sekalian, dia dikenal sebagai raja yang baik, good king. Raja yang baik, raja yang rohani. Raja yang setia pergi ke gereja. Raja yang pokoknya baiklah. Punya moral yang baik. Namun dia juga dikenal sebagai orang yang unkind. Kenapa demikian? Karena sepanjang pemerintahannya dia menjadi supporter atau pendukung dari apa yang disebut dengan nama inkuisisi. Inkuisisi adalah sebuah politik yang membenarkan tindakan kekerasan untuk memusnahkan mereka-mereka yang dianggap menyimpang dari agama yang resmi. Itulah yang disebut dengan nama inkuisisi. Pada zaman-zaman itu, kalau ada orang yang menyimpang dari imannya dikejar, disiksa, dan dibunuh oleh mereka yang disebut dengan nama inkuisitor. Di dalam masa pemerintahan raja yang baik ini, ribuan orang mati karena inkuisisi. Raja Philip II, raja yang baik tetapi unkind. Tidak memiliki kemurahan hati. Berbeda dengan Yesus. Kalau kita membaca di dalam Yohanes pasal yang ke-8. Kita melihat peristiwa seorang perempuan yang ketangkap berzina. Dan kemudian ada orang-orang Yahudi yang siap untuk melempari batu wanita itu sampai mati. Namun sebelum mereka melakukannya, Yesus menantang mereka. Siapa dari antaramu yang tidak pernah berbuat dosa, ambil batu, lempari wanita ini. Dan tidak ada seorang pun yang berani. Mereka pergi. Dan kemudian tinggal Yesus dan perempuan itu. Yesus punya hak untuk melempari wanita itu sampai mati. Tetapi dia tidak melakukannya. Dia hanya berkata, aku tidak akan melempari engkau dengan batu. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Inilah yang disebut dengan nama kind. Inilah yang disebut dengan kemurahan hati. Bukan hanya sekedar baik.
Dan di dalam kehidupan kita pun, kita diminta oleh Tuhan untuk menunjukkan diri kita sebagai orang yang bukan saja baik, tapi orang yang punya kemurahan hati. Mungkin kita punya hak untuk melakukan sesuatu yang buruk kepada orang tersebut, namun kita menahannya. Kita tidak melakukannya seperti yang dilakukan oleh Yesus. Kita akan lanjut di dalam perwujudan kasih yang berikutnya. Dikatakan bahwa kasih itu tidak cemburu. Apa sih cemburu itu? Cemburu itu adalah perasaan negatif yang kerap muncul karena merasa diri inferior. Karena merasa diri punya anugerah yang lebih sedikit. Itulah yang disebut dengan cemburu. Merasa diri punya lesser gift. Dan saudara-saudara sekalian, dosa cemburu ini tidak kelihatan. Namun punya potensi yang membahayakan. Suatu waktu ada sebuah legenda. Saudara tahu di awal-awal perkembangan sejarah gereja, ada banyak orang-orang Kristen yang memilih untuk mengasingkan diri di gurun pasir. Mereka tidak mau terlibat dengan keduniawian. Mereka mau menjaga diri mereka murni, suci. Mereka yang disebut dengan nama Desert Father. Bapak-bapak padang gurun. Bapak-bapak padang gurun karena apa? Karena mereka tinggal di padang-padang gurun. Mereka tidak mau diri mereka dicemari dengan dunia. Ini lawan berat bagi setan. Dan suatu waktu menurut legenda itu setan mencoba menjatuhkan bapak-bapak padang gurun ini dengan cara apa? Pertama-tama dengan cara menggoda mereka dengan kenikmatan. Gak berhasil. Yang kedua, menggoda mereka dengan hal-hal, katakanlah keinginan mata, keinginan daging, gak berhasil. Kemudian dia coba cara lain. Menghina mereka, mengolok-olok mereka, gak berhasil. Kemudian menciptakan keraguan di dalam hati mereka, menggoyang mereka, menggoyang iman mereka dengan pikiran-pikiran yang meragukan, gak berhasil. Namun suatu waktu iblis menemukan cara yang kelihatannya begitu jitu. Dia mendekati salah seorang yang dikenal sebagai yang paling kuat. Dan dia kemudian membisikkan kata-kata ini. Kamu tahu gak? Teman dekatmu baru saja dipromosikan untuk menjadi, katakanlah, menjadi ketua biara di sana. Saat itu wajahnya kemudian berubah. Wajah yang tadinya penuh dengan keriangan tiba-tiba berubah jadi suram. Cemburu. Cemburu saudara-saudara sekalian. Berapa banyak dari antara kita yang terjatuh oleh karena kita cemburu. Oleh karena kita iri hati ketika kita melihat teman kita memiliki barang yang lebih baik daripada apa yang kita miliki. Ketika teman kita memiliki postur, memiliki wajah yang lebih baik daripada yang kita miliki. Ketika kita melihat teman kita, ketika kita melihat orang dekat kita memiliki prestasi yang lebih baik dari apa yang kita miliki, cemburu. Dan saudara-saudara sekalian, Rasul Paulus mengatakan, kasih itu tidak cemburu. Kemudian kita lihat karakteristik kasih yang lain, lawan daripada cemburu. Kasih itu tidak sombong dan tidak memegahkan diri. Bila cemburu itu adalah perasaan negatif yang kerap muncul karena merasa diri inferior, merasa diri punya anugerah yang lebih kecil, yang namanya sombong. Itu kebalikannya. Perasaan negatif yang muncul karena merasa diri superior.
Karena merasa diri memiliki anugerah yang lebih besar, greater gift. Kalau yang cemburu itu muncul oleh karena lesser gift, yang sombong ini muncul oleh karena greater gift. Oleh karena anugerah yang lebih besar. Berapa banyak dari antara anak-anak Tuhan yang jatuh di dalam jebakan dosa kesombongan. Bahkan kalau kita telusuri dari sejarah, asal usul dosa, asal usul kejahatan di alam semesta ini bisa ditelusuri dari satu kata kesombongan. Kesombongan dari seorang yang dikenal dengan nama Lucifer. Yang merasa diri paling indah, yang merasa diri paling luar biasa. Dan dia ingin menempatkan dirinya melebihi, bahkan melebihi penciptanya. Kesombongan. Kasih itu tidak sombong. Kita bisa melepaskan diri dari jebakan kesombongan bila kita menyadari bahwa semua kelebihan, semua plus yang kita miliki itu adalah anugerah dari Allah. Kita bisa menghindari kesombongan kalau kita tahu bahwa semuanya karena anugerahnya. Semuanya oleh karena kasih karunia Allah. Anda bisa memiliki kepintaran itu karena Allah yang memberi Anda kepintaran. Anda bisa memiliki kekayaan lebih daripada yang lain itu karena anugerah Allah yang membuka kesempatan kepada Anda, yang memberi skill dan kemampuan kepada Anda sehingga Anda bisa memiliki kekayaan lebih daripada yang lain. Anda bisa memiliki tubuh yang lebih baik daripada yang lain. Anda bisa memiliki wajah yang lebih baik daripada yang lain. Itu semata-mata karena anugerah Allah. Kita bisa menghindari jebakan kesombongan ketika kita yakin bahwa apa yang kita miliki, hal-hal yang baik yang kita miliki, itu adalah anugerah dari Allah. Orang yang benar-benar hebat tidak perlu menampilkan dirinya sebagai orang yang hebat. Karena mereka sadar kehebatan mereka bisa terjadi karena anugerah Allah di dalam hidup mereka. Ini yang perlu kita sadari. Orang yang hebat, orang yang besar tidak perlu untuk menunjukkan dirinya besar. Karena mereka sadar bahwa kehebatan dan kebesaran mereka terjadi karena anugerah Allah dalam hidup mereka. Saudara kenal seorang yang namanya William Carey. Ini legend, saudara-saudara sekalian. Di dalam sejarah misi, di dalam sejarah pekabaran Injil dunia, orang ini dikenal luar biasa. Dulunya dia adalah seorang tukang sepatu. Dia yang akan menjahitnya. Namun, sejarah mengenal dia sebagai seorang misionaris yang luar biasa. Pergi ke India. Dan dia seorang ahli bahasa. Belajar secara otodidak. Bahasa Yunani, bahasa Ibrani dipelajarinya sendiri tanpa guru. Dan di kemudian hari dia menerjemahkan Alkitab. Perjanjian lama, perjanjian baru ke dalam 34 bahasa yang ada di India. Seorang yang besar. Suatu waktu di dalam pertemuan para businessmen. Ada seorang businessman yang tidak suka dengan William Carey. Dan kemudian dia menggunakan kata-kata sindiran. Oh, ini kayak yang disebut dengan William Carey. Seorang pembuat sepatu. Lalu apa jawaban Carey ketika dia direndahkan oleh orang itu? Padahal dia sudah dikenal sebagai orang yang berhasil, orang yang luar biasa. Dia mengatakan seperti ini, tidak yang mulia, saya bukan pembuat sepatu. Saya hanyalah tukang sepatu. Carey mengatakan, Tuhan itu salah, saya bukan pembuat sepatu. Saya nggak pernah buat sepatu.
Saya punya kedudukan yang lebih rendah daripada itu. Saya hanyalah tukang sepatu. Kalau ada sepatu rusak, saya yang perbaiki. Kalau ada sepatu robek, saya yang jahit sepatu itu. Tidak sombong. Seorang yang benar-benar hebat tidak perlu untuk menunjukkan kehebatan. Karena dia tahu bahwa semuanya adalah anugerah dari Allah. Jadi jangan heran kalau seorang tukang sepatu seperti Carey mampu mengubah India. Orang-orang yang dipakai oleh Tuhan adalah orang-orang yang bukan merasa diri besar. Tapi orang-orang yang tahu bahwa kebesarannya itu berasal dari Tuhan yang Maha Besar. Yang berikutnya, saudara-saudara sekalian, kasih itu tidak bersukacita atas segala sesuatu yang tidak berjalan dengan baik. Jadi dikatakan kasih itu tidak bersukacita atas segala sesuatu yang tidak berjalan dengan baik. Seorang penulis yang bernama William Barclay mengatakan, ini adalah salah satu sifat aneh dari manusia. Kita sering lebih suka mendengar kemalangan orang lain daripada keberuntungan mereka. Jauh lebih mudah untuk menangis dengan mereka yang menangis daripada bersukacita dengan mereka yang bersukacita. Ini loh manusia itu. Manusia itu biasanya, umumnya merasa gak suka kalau orang lain itu berhasil. Kalau orang lain itu lebih baik daripada dirinya. Dan Rasul Paulus mengingatkan ini, kasih itu tidak bersukacita atas segala sesuatu yang tidak berjalan dengan baik. Seorang majelis gereja suatu waktu berdiri di depan jemaat, memberi laporan. Laporannya begini, saudara-saudara sekalian. Tahun ini gereja kita tidak terlalu baik. Tidak ada jiwa baru yang datang. Yang dibaptis pun tidak ada. Jemaat merosot 15%. Persembahan merosot 25%. Tapi puji Tuhan, gereja-gereja yang lain pun tidak lebih baik dari kita. Gereja-gereja yang lain tidak lebih baik daripada kita. Ini bertentangan dengan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Bersukacita karena sesuatu yang tidak baik di luar sana. Kasih itu tidak bersukacita atas segala sesuatu yang tidak berjalan dengan baik. Kita diingatkan bahwa kita perlu untuk waspada. Jangan sampai kita bersorak ketika orang lain bersedih. Jangan kita bersorak ketika orang lain gagal. Jangan kita berkata syukur, rasakno. Nah itu saudara-saudara sekalian. Kasih itu tidak bersukacita atas segala sesuatu yang tidak berjalan dengan baik. Dan yang terakhir saudara-saudara sekalian, kasih itu tidak pernah berhenti berharap. Kasih itu tidak pernah berhenti berharap. Kasih itu berharap walaupun sepertinya tidak ada harapan. Seorang yang bernama Adam Clarke. Seorang bernama Adam Clarke ini dikenal sekali. Dikenal sebagai salah seorang penafsir handal. Dan dia pernah beberapa kali menjadi ketua gereja-gereja metodis di Amerika. Pada waktu dia masih kecil, dia duduk di sebuah kelas. Dan gurunya kerap mengejek dia sebagai murid yang paling bodoh. Suatu waktu ada seorang pejabat datang ke sekolah itu. Masuk ke kelas daripada Adam Clarke. Dan gurunya mulai memperkenalkan murid-murid yang ada di kelas itu satu persatu kepada pejabat itu. Dan ketika sampai kepada Adam Clarke, gurunya mengatakan kepada pejabat tersebut, ini adalah murid yang paling bodoh di kelas ini. Tidak ada harapan, tidak ada masa depan bagi anak ini. Dan kemudian pejabat tersebut menghampiri Adam Clarke.
Dan kemudian dia membisikkan sesuatu. Apa yang dibisikkan oleh pejabat itu? Dia mengatakan seperti ini, "Gak apa-apa nak, kamu bisa menjadi seorang cendekiawan yang hebat suatu hari nanti. Jangan berkecil hati, tapi berusahalah dengan keras dan teruslah berusaha." Jadi pejabat ini tidak pernah berhenti berharap. Walaupun guru yang ngajar di kelas itu pengharapannya berhenti pada Adam kelak. Dan sejarah membuktikan pengharapan dari pejabat ini tidak sia-sia. Anak yang disebut sebagai murid yang paling bodoh di kemudian hari muncul sebagai seorang cendekiawan. Sampai hari ini bukunya masih dibaca. Sampai hari ini namanya masih begitu harum di kalangan orang-orang Metodis. Jangan berhenti berharap, saudara-saudara sekalian. Mungkin saudara punya pasangan hidup, suami, istri, yang sepertinya sukar untuk berubah. Berubah karakternya, berubah kariernya. Jangan berhenti berharap. Mungkin saudara punya anak-anak yang sepertinya, rasa-rasanya anak ini kok madesu ya, masa depan suram. Nakal, bukan hanya nakal, tapi malas. Bukan hanya malas, tapi bodoh. Gitu loh. Nah, saudara-saudara sekalian, kadang-kadang kita sebagai orang tua kehilangan harapan ketika kita ketemu dengan anak-anak seperti ini. Saya ingin berkata kepada Anda, seperti Rasul Paulus berkata, kasih itu tidak pernah berhenti berharap. Teruslah berharap. Bahkan ketika situasi yang ada di hadapanmu kelihatannya begitu suram, begitu gelap, jangan pernah berhenti berharap. Karena apa? Seorang penulis mengatakan, ketika pengharapan itu lenyap, apalagi yang tersisa? Gak ada yang tersisa, saudara sekalian. When hope dies, there is nothing left. Ketika pengharapan itu mati, tidak ada yang tersisa lagi. Itulah sebabnya Rasul Paulus mengatakan, kasih itu tidak pernah berhenti berharap. Dan pagi ini, kita semua masih di dalam sekolah kehidupan. Kita semua masih belajar untuk bisa mewujudkan kasih itu di dalam kehidupan kita. Dan kita punya teladan. Teladan itu adalah Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah perwujudan dari kasih itu. Ketika kita bingung untuk melihat, untuk mencari model, untuk mencari teladan. Nah, teladan itu ada di dalam diri Yesus. Ketika Anda, katakanlah, mengalami kesulitan untuk mengenal kasih yang sejati itu. Kasih yang sejati itu hanya dikenal, hanya bisa kita kenal melalui diri Yesus Kristus. Juru selamat kita, penebus kita, Tuhan kita. Mari kita belajar bersama-sama di dalam sekolah kehidupan ini. Belajar dari Dia yang adalah perwujudan kasih yang sejati. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita angkat pujian karya terbesar, kasih yang terindah, hati yang mulia. Kasih yang terindah, hati yang mulia.
kasih yang terindah, kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di jalanmu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku, Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki, yang ku hargai. Yesus Engkau Tuhanku, karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku, Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki, yang ku hargai. Yesus Engkau bukan bumi, Yesus Engkau bukan bumi, Yesus Engkau bukan bumi. haleluya, 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 kita semua masih terlibat di dalam proses pembelajaran di dalam hidup kita. Pagi ini, jikalau kita bercermin pada firman Tuhan dan di dalam kehidupan kita masih ada hal-hal yang belum sepadan dengan firman Allah. Pagi ini kita mohon agar Roh Kudus melembutkan hati kita. Kita berdoa agar Roh Kudus memampukan kita untuk menjadi perwujudan dari kasih itu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Dan mungkin ada juga dari antara saudara-saudara sekalian yang pada pagi ini memerlukan wujud kasih itu di dalam kehidupanmu secara pribadi. Anda merasa kekurangan kasih, Anda merasa defisit kasih. Ada Yesus Kristus, perwujudan kasih itu yang siap memberikan kasih-Nya yang luar biasa di dalam hidupmu.
menutup defisit kasih yang ada di dalam hidupmu. Terima kasih Tuhan. Kalau hari ini Anda datang dengan persoalan, Anda datang dengan permasalahan, Anda datang dengan kebutuhan, ada Yesus Kristus Sang Kasih itu yang akan mempedulikanmu. Kalau Anda memerlukan pertolongan Tuhan secara khusus dari Sang Kasih yang abadi, itu angkat tanganmu. Tuhan, lihatlah tangan-tangan yang diangkat. Tanda bahwa mereka memerlukan pertolongan-Mu. Tuhan, biarlah mereka boleh pulang dengan membawa kekuatan daripadamu. Mereka boleh pulang dengan membawa penghiburan daripadamu. Mereka boleh pulang dengan membawa semangat yang baru daripadamu. Mereka boleh pulang dengan membawa jalan keluar daripadamu. Terima kasih Tuhan. Tolong kami untuk semakin hari boleh semakin menyerupai Yesus Kristus yang menjadi teladan kasih itu. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh jemaat-Mu yang hadir pada pagi ini. Demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya Tuhan, hadirat-Mu tetap menyertai mereka untuk memberkati setiap rumah tangga mereka, seluruh anggota keluarga mereka. Berkatilah usaha dan mata pencaharian umat-Mu. Berkatilah roti dan air mereka. Berkatilah umat-Mu ini dengan kekuatan dan kesehatan. Sesungguhnya Dikau sangat mengasihi umat-Mu. Seluruh umat-Mu ini ada di dalam telapak tangan-Mu. Dan tak seorang pun dapat merampas mereka, domba-domba-Mu ini dari dalam tangan-Mu. Hamba-Mu berdoa, bawalah seluruh sidang jemaat-Mu ini semakin hari semakin dekat kepadamu, semakin mengasihi Engkau ya Tuhan, sehingga mereka boleh tiba di puncak bukit kesucian-Mu dan memandang wajah-Mu yang indah. Kini sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, Allah yang kekal adalah naungan-Mu, dan lengannya yang abadi menopang Engkau. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya, serta memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus.